Bali nih. Ah, boleh aja sih. Dari Bali nih, ayo jalan-jalan ke Bali. Ya, halo. Saudara-saudara dari Jakarta, ayo ke Bali. Sekarang sudah Ya, normal. oke. Kalau aku mah di kontenku bebas sih, aku nggak terlalu mau lain. Ini adalah kontenku ke-8 di Bali. Jadi aku datang tanggal 5. Ini aku udah di Jalan Hang Tua, udah menuju pintu masuknya. Ini tempat penyeberangan dari Sanur ke Nusa Penida atau Nusa Lembongan ya. Ini sebenarnya Pantai Sanur tuh luas ya. Dulu aku pernah salah aku naik ojek ke Pantai Sanur, aku tiketnya di jauh di sebelah agak jauh ke selatan, itu jalan kakinya parah. Nah ini patokannya itu di depan tuh ada Dunkin Donuts sama KFC. Nah jadi tinggal dari situ jalan kaki ke dalam. Soalnya kalau untuk masuk ke dalam lagi naik motor tuh nggak bisa ya. Jadi kalian tinggal jalan kaki ke dalam, bentar doang sih dikit untuk di tiket. Nah ini aku mau ke dalam, soalnya nanti ada waktu-waktunya untuk titik keberangkatannya. Jadi kalau bisa sih aku pengen secepatnya berangkat, jadi biar bisa sampai di Nusa Penida. Jadi tonton tuh sampai selesai. Hah? Terserah Bapak sih. Hah? Pengen sih ya. Baju juga pakai. Oh ini. Oh. Banget. Ya kadang-kadang bikin konten tuh info. Guys, tadi aku udah beli tiket, udah makan, nih aku buru-buru, bentar lagi mau berangkat. Tadi kan lihat dari perjalanan masuk dari Jalan Hang Tua menuju ke tempat titik keberangkatan. Ini lumayan rame, tapi nggak terlalu rame lah, bagus dah. Aku naik kapal ini namanya Fantastic Fastboat. Ya, ini sebenarnya aku pengen bikin kontennya itu dengan latar ini Gunung Agung ya. Ini sebetulnya kelihatan Gunung Agung, cuman ini backlightnya terang banget, jadinya kelihatannya cuma putih doang. Jam 10 berangkat, kapalnya udah ada. Itu kalau kalian kesini, aku udah kasih tahu itu ada di sini ada beberapa titik ATM yang bisa kalian kalau kalian misalnya kehabisan duit tunai. Karena nanti di sana itu di Nusa Penida itu jarang ada ATM, sangat jarang. Jadi siapkan duit tunai dari sini. Nah, tiketnya itu pulang balik ke Nusa Penida itu 200, kalau sekali jalan 100. Nah, nanti kalian dapat ini kayak ID card. Nanti pas di sana kalian kasih
kapalnya udah nyampe di Nusa Penidanya, nanti untuk kepulangannya nanti dikasih lagi yang baru guys, yang beda. Jadi ini untuk pascardnya untuk untuk berangkatnya. Nah di sini untuk makan tadi aku makan yang sederhana aja. Aku udah capture itu tadi aku makan nasi ayam jinggo. Karena rata-rata kalau kalian makan di tempat restoran sekitar sini rata-rata jualnya ikan. Menunya nggak banyak pilihannya guys, dan lumayan mahal. Nah, kalau tadi aku makan tuh nasi jinggo 7.000 tambah telur asin 5.000, top, udah kenyang. Nah, jadi ini termasuk traveling yang aku sih menyenangkan tapi murah, gitu guys. Nanti abis aku capture deh. Ini kalau begini aku nggak kelihatan nih Gunung Agungnya. Ada di sini kelihatan jelas, keren. Oke, oh ya untuk kalian kalau misalnya mau nyebrang dengan kapal, handphone kalian jangan taruh di saku. Lebih baik taruh di tas, karena pernah ada kejadian tuh saat ombaknya agak tinggi, celananya basah sampai ke pinggang, kena handphonenya juga. Jadi kalau mau nyebrang, handphone kalian taruh di tas saja, karena lumayan untuk naik ke kapal tuh kalian harus ngelewatin air yang lumayan agak dalam lah, sepaha. Oke guys, tonton tuh sampai selesai di sana. Dari sisi belakang kapal dekat motornya, penggeraknya, dari kan lihat emang aerodnya agak tinggi sampai pangkal paha, jadi lebih baik handphone jangan taruh di kantong. Kalau tiba-tiba ombaknya besar, habis lah handphone kalian, apalagi aerod ya. Kalau kalian duduk di dalam nih, lebih baik jendelanya tutup aja. Karena aku pernah ngalamin itu ombaknya gede banget, itu jadi airnya air ombaknya itu muncrat masuk ke dalam. Terus ini perjalanan 1 jam kurang lebih, 1 jam lah, kurang lebih 1 jam lah. Terus sepatu ditempatin di keranjang. Jadi nanti kalau udah sampai di sana di pelabuhan udah turun, baru kalian pakai lagi. Cuma kalau misalnya kalian pakai nanti tonton sampai selesai.
sampai di Nusa Penida. Nah ini pelabuhannya, waduh pendampingannya parah banget. Nah di sini tuh begitu kalian nyampe itu udah banyak yang nawarin kendaraan baik motor atau mobil, jadi kalian nggak usah khawatir. Nah ini aku, ibu siapa namanya? Ibu Andre. Ah iya Ibu Andre, ini aku yang pertama Bu Andre. Iya, ini udah bayar ini. Ya, aku makan untuk 1 hari. Jadi tas sore aku udah balik lagi di sini guys. Tunggu dulu. Di sini tuh kalau nyewa apa motor sebutnya Honda. Honda sudah motor. Iya, Honda. Honda. Kenapa nggak Yamaha? Yamaha. Susah ya nyebut. Susah. Honda. Nah, dulu aku nyampe sini tuh pelabuhannya nggak di sini guys. Enggak, Nanti di aku ujung. sebelah sana ya. Iya. Maaf Kak, Oh, ya, iya. ada sampai situ. Ya udah, oke. Makasih juga. Nah, kita mau cuci kaki, terus mau pakai sepatu. Nanti aku kasih unjuk ke pelabuhan yang satu lagi yang dulu aku pernah apa? Kenapa pindah ke sini Bu pelabuhan? Karena lagi perbaikan pelabuhannya. Dia berbagus. Iya, diperbagus, diperlebar. Oh di pelabuhan juga. Iya. Oh, oke. Sip. Nanti kalau ke sini tuh tidak turun di pantai, langsung ke jetinya. Jeti apa Kena tuh? air. Jeti tangga. Tangga. Ya Iya. emang begitu kan. Iya. Ada kan. Ya dulu kan nggak ada di sini. Oh, iya. Kalau dia Blabong sama Maruti baru ada. Oh gitu. Iya. Ya. Sekarang mau bikin kayak gitu. Oke sip. Oke makasih Lagi 1 Bu. tahun, Hah? lagi 1 tahun. Apa Lagi tuh? 1 tahun udah bagus jalannya. Oh 1 tahun lagi itu udah Iya, selesai. Udah selesai. Emang berarti baru dong. Baru 2 bulan. Oh 2 bulan. Iya. Oke. Yo guys, tonton tuh sampai selesai ya.
akan bingung kenapa tiba-tiba dari Clinking Beach Nusa Penida tahu-tahu berpindah ke sini. Karena tuh gini, jadi pada saat aku datang di Clinking Beach, aku mau bikin openingnya. Cuman kan aku pengen buru-buru, aku pikir saat itu aku turun dulu, nah, bikin lagi pengantarnya di bawah. Pas sampai di bawah tuh Clinking Beach, baru aku naik lagi. Nah pas naik, caranya aku mau bikin pengantarnya saat aku tiba di Clinking Beach di Nusa Penida. Cuman pas kenyataannya pada saat itu aku udah turun ke bawah. Jadi saat itu tuh aku belum makan sama sekali pada saat sampai di Clinking Beach. Jadi aku makan baru pas di pelabuhan penyeberangan Sanur menuju ke Nusa Penida. Aku baru makan di situ, makan pagi jam 10-an. Nah, sampai di Nusa Penida di pelabuhannya aku belum makan. Sampai di Clinking Beach aku juga memutuskan untuk makannya nanti lagi. Akhirnya aku turun ke bawah tuh. Pas sampai di bawah aku udah kelelahan banget. Dan dengan tenaga yang tersisa tuh dan belum makan juga, aku sampai di atas tuh udah kelelahan banget. Jadi aku lupa. Harusnya tuh pas nyampe di Clinking Beach itu aku bikin pengantar dulu sebelum turun ke bawah. Jadi kalian mungkin agak bingung ya. Tapi nanti setelah ini kalian akan lihat perjalananku menuju ke bawah di Clinking Beach itu kalau kalian lihat tuh bisa perpaduan antara pantai dan ini ya, Tanjung ya. Tanjung itu daratannya menjual ke laut ya kalau salah ya. Dan tebing, 3 perpaduan guys. Jadi kalau kalian mau ke pantainya ya kalian harus turunin tebing itu yang terjal. 2/3 dari tebing itu tuh hampir setengahnya ke 2/3 itu permukaannya itu tidak ramah sama sekali. Tebingnya itu permukaannya tajam-tajam. Kalian harus hati-hati. Nah, makanya aku bikin openingnya sebelum aku menuju ke bawah. Jadi aku udah bikin pas nyampe di pelabuhan aku udah bikin pengantar. Itu aku bersama dengan ibu, aku lupa namanya ibu siapa. Cuma aku simpen nomor teleponnya sih. Jadi pas di pelabuhan juga aku bikin pengantar, nyampe di pelabuhan di Nusa Penida bikin pengantar. Nah terus sebelum aku turun ke bawah ke Clinking Beach, aku bikin pengantarnya di sini Taman Katalia. Jadi itu udah mau proses sedikit lagi proses editingnya ya guys. Udah sebagian besar perjalanan ke Bali tanggal 5 dan sampai 7 Juli 2022 itu udah hampir semuanya di-upload. Jadi perjalanan menuju Clinking Beach itu sebetulnya gampang dari pelabuhan guys. Oh iya, pada saat aku nyampe saat itu pelabuhan yang dulu pernah aku singgahin di perjalanan itu sebelumnya itu pindah tempatnya guys, agak bergeser dikit lah, bergeser beberapa 100-200 meter gitu dari pelabuhan yang lama. Nah pelabuhan yang itu keluar dari pelabuhan itu ngelewatin gang, agak sempit ya. Kalau pelabuhan yang lama itu jauh udah jalan lebar gitu guys, mobil pun masuk. Kalau itu aku ngelewatin motor tuh lewatin agak gang ya. Di situ tuh pas keluar dari pelabuhan tuh nyampe di jalan raya itu aku capture titik keluarku dari gang itu. Nah di seberang dari gang itu aku ke arah kiri ya. Tapi kalau berdiri di gang itu menuju ke membelakangin gang itu menuju ke kanan. Itu guys. Kalau kalian bisa mau ke Clinking Beach. Tapi kalau kalian misalnya mau Diamond Beach itu ke kiri. Beberapa dari seberang gang itu aku ke kiri ya. Tapi kalau aku berdiri membelakang gang itu ke kanan. Nah itu maju 100-200 meter lah. Itu barulah ketemu pelabuhan yang lama. Jadi sebetulnya aku ke Nusa Penida itu udah 3 kali ya. Jadi 3 kali deh guys. Pertama itu di awal 2020, terus pada saat pandemi, lalu ini guys
eh, awal 2020, terus Agustus 2020 itu udah awal-awal pandemi. 2021 tadinya aku mau ke sana, cuman udah beli tiketnya sih. Nanti saat itu saat perjalanannya itu tidak memungkinkan aku untuk terbang, karena minimal tuh udah vaksin kedua. Aku bawa vaksin pertama. Kalau vaksin pertama itu harus tes PCR yang harganya mahal, 800.000. Itu akhirnya aku nggak jadi. Akhirnya di 2020 baru aku kesana lagi 3 kali guys. Nah di pelabuhan yang dulu tuh yang aku singgahin tuh di Nusa Penida, nah, itu patokannya ada pom bensin sebelah kiri, sebelah kanan tuh jalan pintu masuk ke pelabuhan. Nah kenapa pelabuhannya pindah tadi udah dibilang ya, yang sama ibu tadi, ibu apa ya, ibu yang menyewakan motor Honda. Dibilang itu lagi renovasi guys, jadi pelabuhannya dinaikin ya, jadi supaya kapal-kapal besar bisa masuk lah. Dinaikin apa, lebih diperpanjang gitu lah guys, jadi supaya kapal besar bisa lebih masuk, lebih bisa banyak kapal yang bisa berlabuh di pelabuhan itu. Udah. Nah ke Kelingking Beach itu mudah, kenapa? Dari pelabuhan tuh jalan petunjuknya tuh banyak, petunjuk jalannya tuh banyak banget guys, jadi nggak pakai GPS pun nggak gampang guys. Jadi pertama tuh kalian akan ketemu semacam tugu ya, aku sebutnya tugu ya, itu ada pertigaan, di tengah-tengah pertigaan itu ada tugunya. Nah itu kalian ambil ke kiri, kalau ke kanan tuh ke Krista Bay kalau nggak salah. Dulu aku sempat ke sana juga guys, Krista Bay bagus, tapi tidak ini ya, pasirnya tidak putih ya. Terus dari pertigaan itu ke kiri, nanti ketemu jembatan kuning ya, kalian akan melewati turunan. Itu aku capture deh kalau nggak salah, nanti aku sisipin klipnya di sini. Ngeliatin jembatan kuning, ikutin jalan aja terus. Nah ini aku agak lupa nih, ketemu beberapa kali pertigaan. Aku lupa pertigaan pertama itu ambil yang kiri, entah kiri apa lurus lah gitu, jangan yang kanan ya. Aku lupa nih, pokoknya kalau pertigaan berikutnya lagi itu ambil ke kanan. Aku lupa terbalik nih pertigaannya itu. Nanti kalian lihat aja deh. Salah satu pertigaannya itu, kalau yang tadi itu ambil yang kiri. Nah pertigaan yang satunya lagi itu ambil kanan guys. Itu ada petunjuknya. Ini kalau aku ketukar maaf ya. Tapi kalau misalnya aku kesana, aku sih udah ingat ya. Juga petunjuknya banyak sih. Pokoknya pertigaan yang salah satunya itu ada papan petunjuk jalannya. Nah itu di situ tuh, di pertigaan itu ditempel petunjuk di dinding, di temboknya. Itu ambil kanan kalau mau ke Kelingking Beach. Itu ada tulisannya, ambil yang kanan. Nah nanti ikutin jalan terus saja guys. Ada pertigaan lagi yang menuju ke Angel Billabong. Jadi kalau mau ke Kelingking Beach itu ke kiri, kalau Angel Billabong itu ke kanan. Nah ini karena klipnya itu udah aku simpan pindah di laptop, di hard diskku. Ini aku nggak bisa lihat lagi guys. Jadi kalau aku terbaik maaf ya. Pokoknya gampang lah. Pokoknya selama di banyak persimpangan atau pertigaan jalan, itu kalian akan nemuin petunjuk jalan guys. Jadi nggak bakal khawatir tersesat. Ini cuacanya bagus ini, nggak panas juga, nggak mendung ya, nggak hujan gitu. Wah kucing, kucingnya lagi bermesraan. Dulu tuh waktu aku pertama kali ke sana, itu aku pernah sempat kehujanan. Nah, di titik aku capture tuh di titik di mana aku kehujanan terus berneduh ya. Neduh pun hujannya pun nggak berhenti ya. Terpaksa aku hujan-hujanan tuh. Tadinya aku dari waktu pertama kali aku ke Nusa Penida, aku pengen ke Diamond Beach, jadi dari Kelingking Beach ke Diamond Beach. Aku pikir bakal keburu gitu. Hujannya lama banget. Ya udah akhirnya batal, cuma ke Kelingking Beach doang guys.
Nah di situ aku menuduh tuh di sebelah kanan ada kayak kafe atau restoran gitu. Nah aku neduh di luarnya. Di sisi kiri maju dikit itu ada kayak Alfamart apa minimarket lah tuh guys. Di situ aku pernah neduh tuh, aku ingat banget. Cuman sekarang udah agak berubah ya. Jeda 2 tahun nyata agak berubah semuanya gitu. Terus nanti aku juga capture tuh tempat dimana aku pernah makan pertama kali aku ke Nusa Penida. Jadi jalanannya tuh kayak tanjakan ya. Aku capture, nanti kalian lihat aja deh. Nah di tempat aku makan itu udah deket dikit lagi tuh menuju sampai di Clinton Beach. Nah maju dari tempat itu tuh nanti ketemu pertigaan. Itu ada kayak tugu juga, ambil yang ke kiri guys kalau misalnya mau ke Clinton Beach. Nah udah itu nggak lama lagi udah sampai lah, udah tinggal beberapa 1-2 menit lagi udah nyampe, di deket banget itu guys. Nah pada saat nyampe di Clinton Beach itu aku kaget ya, ternyata kendaraan sana mobil yang parkir tuh rame banget ya, banget. Aku bilang pasti di dalamnya juga lebih banyak orang gitu. Wah, kalau kalian nonton kontenku sebelumnya di Bali, aku juga pas nyampe di Pura Ulun Danau Beratan itu aku ngerasa nggak nyaman ya, karena rame banget. Tadinya aku dari miring-miring nih, dari Clinton Beach kan di nggak jauh dari situ ada Paluang Cliff ya. Aku pikir apa aku kesana aja gitu. Pas aku lihat tempatnya gitu cuma berjarak beberapa puluh meter dari Clinton Beach, 10-20 meter, deket banget sih. Tetanggaan lah Clinton Beach dengan Paluang Cliff. Ternyata tempatnya nggak ada apa-apanya ya, Paluang Cliff. Lihat aja tuh, aku udah capture. Ya udah aku memutuskan untuk masuk ke Clinton Beach aja deh, bukan rame gitu guys. Nah barulah aku situ, nanti habis ini kalian akan lihat perjalanan menuju ke bawah. Tadinya juga aku nggak mau ke bawah tuh guys. Ada keinginan aku juga mau ke Diamond Beach ya, karena tempatnya juga bagus. Cuman itu aku sempat mikir tuh, ragu turun nggak gitu. Soalnya turun tuh emang butuh tenaga banyak. Dan saat itu aku belum makan tuh. Padahal aku udah beli makan gitu guys. Aku udah bungkus gitu. Cuma akhirnya aku memutuskan untuk makannya ntar lagi deh, kalau misalnya udah selesai dari Clinton Beach. Udah aku turun, ternyata banyak tenaga yang terbuang. Aku udah lapar, udah posisi di bawah. Aku harus naik ke atas dengan ya sisa tenaga yang seadanya gitu guys. Jadi ini aku bikin pengantar sebelum aku turun ke bawah. Jadi tertentu di videoku tentang Clinton Beach. Nanti aku bikin posisinya tuh di bawah guys. Jadi aku lompat-lompat ya. Soalnya emang pada saat itu selesai dari bawah gitu naik ke atas udah kehabisan tenaga benar-benar. Saat itu tuh aku bisa habis 3-4 botol kali ya air. Soalnya dehidrasi juga parah sih guys. Di situ juga nanti pas di close-nya aku ngasih tips kalau kalian bisa mau Clinton Beach turun, pakailah baju yang memadai ya, maksudnya ya pokoknya nanti kalian nonton aja deh di akhir. Terus oh ya sama ini aku nggak ceritain di pas close-nya, aku nggak ceritain ya. Jadi ada tuh aku pikir mereka sekeluarga ya. Jadi nyata ada bapak, ibu, dan 2 orang anaknya, sama satu lagi aku pikir tuh kakaknya apa anaknya juga. Ternyata tuh supir, jadi kayak pemandu juga lah. Nah ibunya tuh turun ke bawah di Clinton Beach itu pakai rok panjang dengan sepatu apa ya yang kurang cocok lah gitu guys. Enggaknya melepas sepatu, nyeker gitu ya, nurunin tebing yang tajam. Aku bilang wah itu penderitaan ya. Aku bilang kalau kalian bisa mau ke sana pakailah baju yang lebih cocok lah tuh guys. Kan sana kan celahnya sempit ya jalurnya pas turun itu.
Nah kan kalau aku kan pakai baju yang lebih apa ya, mendukung lah buat untuk perjalanan turun ke bawah. Nah, aku bisa cepet. Pokoknya pengen nyelak gitu ya. Bapak ibu itu tuh udah agak cukup umur sih, mereka berdua gitu. Aku bilang, wah, ternyata nggak dikasih jalan ya, gitu. Ya, terus pemandu itu tuh, supir itu bilang, Mas sabar ya, pelan-pelan. Oh ya udah deh. Terus aku tanya, Masnya ini siapa, saudaranya? Oh enggak, saya supir. Aku tadinya pengen ngomong, Mas kan supirnya pemandu sini, kenapa nggak ngomong kalau Keliling Beach seperti ini? Harusnya kasih tahu dulu ya sebelum menuju ke sini gitu, Mas. Apa? Pakai celana panjang, kalau bisa celana yang bahannya lebih tebal kayak celana jeans, pakai sepatu gunung. Karena itu nurunin Keliling Beach itu nggak mudah lah. Terus udah itu ya, sediain air minum lah, bawa air minum yang cukup gitu, botol air aqua yang gede gitu. Nah itu aku nggak ceritain pas di closing gitu guys. Oke, aku rasa cukup, udah panjang juga, udah lebih hampir 15 menit lah aku bikin pengantar sebelum aku turun ke bawah. Jadi kayak nanti abis ini nonton, lihat perjalananku sampai ke bawah. Perjalananku kedua tuh aku cuman hampir dikit lagi lah sampai bawah. Nah ketika ini aku benar-benar sampai di titik bawah guys. Jadi tonton terus sampai selesai di Seven Tour.
udah aku pakarang tempat buat kaki berpijak. Jadi aku nggak bisa videoin terus, mungkin beberapa saat doang. Nah, nanti pernah aku di suatu saat tuh aku pas mau turun ke bawah ini aku tersesat di situ. Aku pikir lurus, buntut, ternyata ambil ke kanan. Gitu, guys. Oke, lanjut lagi ya. Ya. Ya guys, udah mau nyampe dikit lagi. Oke, kita tuh sampai. Ya guys, ini aku udah sampai di bawah dari King Beach. Tadi aku bikin konten podcast di belakang. Nah sekarang ini aku mau bikin closing di sini. Ini penampakannya seperti ini. Nah ini atasnya parah. Nah, ombaknya jadi kalau kalian mau kesini, persiapin fisik kalian bagus, pakai sepatu gunung karena kalian akan menempuh medan yang karang, medan yang sangat sulit. Jangan pakai celana pendek, pakai celana panjang, pakai celana agak tebal, karena kalau kalian misalnya terjatuh, ya nggak parah lah melukai kalian. Sini. Kayaknya aku mau bikin podcast di sini, cuman nggak sini nggak ada tempat duduk. Nanti untuk openingnya aku bikin di atas. Jadi kalau kalian nonton konten ini, openingnya aku lakukan di akhir. Jadi setelah aku naik ke atas ya guys. Habis ini aku mau foto-foto. Makasih sudah menonton. Nah tuh. Oke, guys, kasih yang nonton King Beach Nusa Penida. Oh iya, kenapa aku mau kesini lagi? Karena tuh dulu aku udah sempat kesini, cuman sebetulnya nggak sampai dasar banget, sampai di titik udah mau turun tangga itu tuh. Mana ya? Sini nggak kelihatan kali. Turun tangga ini ya, aduh, kelihatan nggak sih? Ini. Nanti aku capture deh, aku capture. Udah mau di titik itu, cuma karena sepi nggak ada orang. Udahlah. Aku putusin balik. Nah ini aku kesini lagi, aku mau bikin konten. Karena aku pengen benar-benar sampai dasar. Terus juga yang kedua, nggak bisa dimonetisasi kontenku yang Nusa Penida, parah. Aku udah berkorban banyak. Semuanya nggak mudah untuk kesini. Ternyata konten itu nggak bisa dimonetisasi. Jadi itu hasilku. Oke, makasih sudah menonton King Beach Nusa Penida. Kalau kalian mau kesini, jangan lupa persiapan fisik, perlengkapan, jangan lupa makan. Ini aku sebetulnya harusnya sebelum turun aku makan dulu. Aku makan tadi jam 10. Oke, guys, makasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe, bantu.